pernah terlupakan. Kadang aku berpikir, setiap persahabatan besar selalu dimulai dari sebuah pertemuan yang sederhana. Hari itu adalah hari pertamaku masuk sekolah. Aku belum mengenal siapapun, belum punya teman, belum tahu seperti apa kehidupan di sekolah baru ini, dan aku sama sekali belum menyadari bahwa hari itu akan menjadi awal dari begitu banyak kenangan. Dulu masa perkenalan. Hari ini hari pertama aku masuk sekolah. Kami, murid baru, dikumpulkan di suatu aula sekolah. Dan satu persatu nama kami dipanggil serta diberi penjelasan tentang masa perkenalan. Selain itu dijelaskan tentang tata tertib yang harus dipatuhi dan kami diinstruksikan supaya masing-masing murid wajib membawa karung beras kosong dan 2 buah botol kosong. Setelah itu kami diberi nama bagus. Itu kata kakak kelas dalam istilah mereka. Padahal sesungguhnya kami para murid baru diharuskan memasang nama yang telah mereka berikan sesuka hati mereka. Misalnya aku dikasih nama sikat gigi, Dan yang lainnya ada beruang, kodok goreng, tokek, beruk, dan lain-lainnya. Ketua OSIS berkata, besok semua atribut dan nama bagus kalian sudah harus dipasang sejak dari rumah sampai pulang ke rumah lagi. Tidak boleh dilepas. Wah, apa kata orang sedunia nih? Pikirku biarlah, ntar gampang diatur. Paling-paling turun dari bus baru dipasang deh. Ini memang ciri khas si bowling. Easy going. Gimana nanti? Sepertinya kakak kelas kami ramah-ramah semuanya. Masing-masing dari mereka memperkenalkan dirinya. Saya John Ramande, ketua OSIS, dan ini wakil ketua OSIS, namanya Ozzy. Kemudian semua kakak kelas yang termasuk panitia masa perkenalan ini satu persatu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Mulai dari Victor, Roni, Maman, Cepi, Ria, Laura, Os, Feni, Yulia, dan lain-lainnya. Tiba-tiba John meminta kami tenang. Saya mau mengumumkan bahwa juara umum tahun ini untuk murid yang berprestasi yaitu Ozzy dari kelas 3 IP. Ayo kasih tepuk tangannya dong! Serentak kami pun bertepuk tangan. John memanggil Ozzy maju ke podium. Ozzy! Sambil tersenyum malu, Ozzy maju ke depan. Bersamaan dengan itu datang seorang guru yang langsung maju ke depan sambil membawa bungkusan hadiah yang diberikannya kepada Ozzy. Lagi-lagi kami memberikan tepuk tangan. Ternyata guru itu bernama Pak Sinunawi, kepala sekolah kami. Kami pun baru mengetahui kalau ternyata acara ini adalah suatu cara untuk memberikan semangat buat murid-murid barunya. Setelah memberikan sedikit wejangan kepada kami, Pak Kepala Sekolah dan semua hadirin akhirnya meninggalkan ruang aula. dari tadi tanpa ku sadari, aku telah memperhatikan Ozzy terus. Ada saja hati ini. Dia kan anak kelas 3, Sedangkan aku baru juga masuk. diterima juga belum tentu. Tapi dari sekian banyak cewek yang ada, Kok cuma dia yang enak di mataku dan hatiku? ya, kenyataannya begitulah kata hatiku. Dasar otak playboy. Mulai kambuh nih. Akhirnya ketua OSIS menutup pertemuan hari ini dengan catatan bahwa besok pagi jam 7 kami sudah harus berkumpul kembali di halaman sekolah. Kami pun akhirnya bergegas
meninggalkan aula. Hari pertama itu belum benar-benar berakhir. Karena begitu keluar dari aula, Aku mulai bertemu orang-orang yang kelak akan menjadi bagian penting dalam masa sekolahku. dan di sanalah semuanya mulai berubah. Bersambung ke episode 2. Bersambung ke episode 2. Hari pertama itu belum benar-benar berakhir. Karena begitu keluar dari awal, aku mulai bertemu orang-orang yang kelak akan menjadi bagian penting dalam masa sekolahku. Saat itu kami semua masih asing, masih saling menebak-nebak sifat satu sama lain. Tapi justru dari perkenalan sederhana itulah persahabatan kami mulai tumbuh. Sesampainya di halaman sekolah, kami secara spontan saling berkenalan sesama murid baru. Dan yang pertama-tama mendekatiku adalah Susilo. Susilo berkata, "Hai, Susilo," Bolin, jawabku. Berikutnya datang Ruben, Ruben, Bolin, kataku, dan seterusnya. Amir, Agus, Yahya, Mariono, Hasan, Jerry, Ella, Teti, Farida, Sukatno, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tiba-tiba Susilo menyapaku. Susilo. "Bolin, kamu SMP-nya di mana?" Oh, aku dari Jambi, tepatnya di Kuala Tungkal. Hasan dengan gaya kemayu-kemayuannya langsung menimpali. Hasan. "Oh, wong kita Jambi?" Yo! Jawabku. Oh, samo-samo wong kito. "Aku juga asli Palembang, cuma kami tinggal di Jambi." Oh, Mak, itu ujinya. Datang pula si Amir. Wah, sama-sama Sumatera kita. "Cuma kalian di selatan, aku di utara lah." Gak usah kau bilang. "Aku juga tahulah. Dari logatmu juga orang sudah tahu kalau kau Batak." Semua langsung ikut tertawa. Saat itu juga langsung kutanya, "Tinggal di mana, Mir?" aku di Rawasari. "Ya nggak jauh lah dengan aku." Di mana rupanya kau tinggal, Bolin? Tanyanya dengan logat Batak yang kental. Ruben langsung menyahut, "Di Rawamangun?" wah, kita searah ya pulangnya. "Ya, kita bareng aja pulangnya. Ya oke, yuk kita pulang. Karena besok kan kita akan kumpul lagi." Yuk semuanya. "Ya, sampai besok." Bye. Entak berata. Hari itu aku pulang dengan perasaan jauh lebih tenang. Kini aku sudah mengenal beberapa teman baru. Tapi ternyata hari kedua masa perkenalan akan jauh lebih melelahkan daripada yang kubayangkan. Dan kami sama sekali belum tahu bahwa pagi itu matahari akan menjadi musuh terbesar kami. "Besoknya pagi!" kataku kepada teman-teman yang sudah lebih dulu datang. Pagi, jawab mereka. Kami berkumpul di lapangan upacara. Tak terasa, sambil ngobrol dengan teman-teman, waktu terus berjalan. Udah jam 8 pagi, kok belum ada kakak-kakak ke kelas yang datang menyapa kita? Semua mulai bertanya-tanya. Kok belum dimulai juga ya? "Ya nih," jawabku. Udah mulai panas lagi? Selaku sambil mengusap keringat. Tiba-tiba ada yang datang menghampiri kami. "Ayo coba kumpul dan bentuk 3 barisan!" Serentak kami menjawab, "Oke!" Setelah terbentuk barisan yang diminta, kakak kelas kami memperkenalkan dirinya. Saya Roni. Saya mau absen. Coba sebutkan nama jelek kalian dan nama bagusnya. Dimulai dari sebelah kiri depan. "Ayo!" Murid pertama langsung menjawab. Nama jelek saya Amir Syarifuddin. "Nama bagus saya Beruk." Seketika semua tertawa. Ayo jangan berisik.
Nama jelek saya Farida. Nama bagus saya Kucing Garong. Rame lagi. Nama jelek saya Susilo. Nama bagus saya Tokek. Nama bagus saya Tokek. Nama jelek saya Bowling. Nama bagus saya Sikat Gigi. Nama bagus saya Kucing Garong. Rame lagi. Nama jelek saya Susilo. Nama bagus saya Tokek. Nama jelek saya Bowling. Nama bagus saya Sikat Gigi. Nama jelek saya Agus. Nama bagus saya Kodok Goreng. Lapangan kembali dipenuhi tawa. Begitulah sampai murid terakhir di absen. Setelah itu kami disuruh tetap dalam posisi berbaris sambil menunggu kakak kelas yang lainnya. Matahari semakin terasa panas. Keringat mulai bercucuran. Namun kami masih berdiri rapi di lapangan. Setelah lumayan lama menunggu, akhirnya datang juga ketua OSIS kami, John Ramande. Hai, selamat pagi. Serentak kami menjawab. Pagi, Kak. John melanjutkan. Tadi kalian sudah diabsen sama Kak Roni. Buku yang kalian bawa itu nanti harus diisi tanda tangan kakak-kakak kelas sebanyak-banyaknya. Karena yang paling banyak mendapatkan tanda tangan akan dinilai prestasinya. Oke? Oke, Kak. Jawab kami serentak. Nanti kalian akan dibimbing sama kakak kelas yang lainnya. Dan kalian tetap dalam posisi berbaris sambil menunggu. Oke. Ya, Kak. Begitu John pergi, Amir langsung mengeluh. Wah, sampai kapan nih kita dijemur begini? Bisa jadi ikan asinlah kita. Ya beginilah kalau jadi anak bawang. Sabar ajalah dulu. Nanti kan ada waktu 1 jam buat ngebales di hari terakhir. Nah, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Oke. Agus langsung menyahut. Ya. Seru tuh, Bolin! Tak lama kemudian datang lagi seorang kakak kelas. Ayo semua lihat ke depannya. Saya Cepi! Kali ini kami di absen lagi satu persatu. Nama jelek, Nama bagus, nama jelek. nama bagus. Berulang terus. Setelah selesai di absen, kami mulai latihan baris berbaris. Hadap kanan, Hadap kiri, maju jalan, balik kanan. maju jalan lagi. Berulang-ulang, lumayan capek juga sebenarnya. Tapi yang paling bikin lama adalah Amir dan Hasan. Setiap kali disuruh langkah tegap jalan, Kaki kanan dan tangan kanan mereka bergerak bersamaan. padahal seharusnya berlawanan. Akibatnya, Salah lagi, ulang lagi, salah lagi, ulang lagi. dan begitu terus. Loh, kok salah lagi? Aku juga bingung. Kalian berdua ini bikin kita nggak selesai-selesai. Semua akhirnya ikut tertawa. Tapi tetap saja Kami harus mengulang lagi dari awal. capek. Yeah! Setelah berjam-jam berdiri di bawah teriknya matahari, Akhirnya kami mendapat waktu istirahat. saat itulah tugas baru dimulai. Mencari tanda tangan sebanyak-banyak dari para kakak kelas. Dan tanpa kusadari, Aku juga mulai mencari seseorang yang sejak kemarin terus ada di pikiranku. Ozi, Bersambung ke episode dia. Setelah berjam-jam berdiri di bawah teriknya matahari, akhirnya kami mendapat waktu istirahat. Saat itulah tugas baru dimulai. Mencari tanda tangan sebanyak-banyaknya dari para kakak kelas. Dan tanpa kusadari, aku juga mulai mencari seseorang yang sejak kemarin terus ada di pikiranku. Ozi? Setelah matahari mulai berada tepat di atas kepala kami, akhirnya Kak Cepi membubarkan barisan. Kami diberi waktu istirahat selama 1 jam. Tugas kami sederhana: mencari tanda tangan sebanyak-banyaknya dari kakak
kakak kelas. Lumayan, aku cukup banyak mendapatkan tanda tangan, dan mereka yang kumintai tanda tangan biasanya tidak banyak bertanya. Paling hanya menanyakan satu hal. Kamu aslinya dari mana? Aku selalu menjawab, Dari Kuala Tungkal, Jambi. "Oh, Sumatera." Iya. Ada juga yang bertanya, Oh, kamu satu kampung dengan En ya? "Oh ya?" Dia kakak sepupuku. Sementara itu, teman-teman lainnya banyak yang sedang dikerjai oleh kakak-kakak kelas. Kulihat beberapa cewek disuruh menyanyi di depan banyak orang, sedangkan yang cowok-cowok ada yang disuruh berlari mengelilingi lapangan. Kasihan juga. Lumayan panas saat itu. Tapi dari tadi, Kok gak kelihatan Ozzy ya? kayaknya dia nggak masuk hari ini. Padahal aku pengen minta tanda tangannya. Kira-kira kalau ketemu bakal dapat hukuman apa ya? Tapi rasanya aku bakal senang aja kalau dihukum sama dia. Dasar Bolin. Setelah 1 jam istirahat, akhirnya kami dipanggil lagi oleh kakak kelas. Kali ini kami berkumpul kembali di aula. Di luar matahari sudah terlalu terik. Seorang kakak kelas maju ke depan. Saya Maman. "Gimana?" Sudah ada yang dapat tanda tangan belum? Farida langsung menjawab, Sudah, Kak. tapi nggak banyak. Kak Maman tersenyum. Ya nggak apa-apa. Masih ada besok. Hari ini memang nggak banyak yang datang ke sekolah. Tapi besok bakal banyak yang datang. Jadi siap-siap aja kalian buat besok. Kami mengangguk. Kemudian Kak Maman melanjutkan, Dan untuk hari ini cukup. kalian boleh pulang sekarang. Mendengar kata pulang, semua langsung bersorak, "Hore, pulang, pulang!" Kami pun bergegas meninggalkan aula. Belum juga jauh melangkah, Susilo dan Ruben langsung menghampiriku. "Susilo, Hey, Olin! ayo bareng!" Oke. Kami pun berjalan bersama menuju rumah. Di sepanjang perjalanan kami saling bertukar cerita tentang pengalaman hari itu. Apes gua hari ini Gua dikerjain sama Feni, anak kelas 2. disuruh lari 5 kali muter lapangan. Resek banget. Susilo langsung tertawa. Oh ya? Masa gua disuruh riak ribo? Anak kelas 2 juga. Kan waktu itu mereka lagi ngumpul cewek-ceweknya. Di situ juga ada saudaranya Ozzy, namanya Yulia. Gua disuruh nyamperin Yulia. Disuruh ngerayu pula. Abis itu disuruh nyium. Wih, Wah, 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 wah. gawat banget. Asyik dong. Apanya yang asik? Tangsin gua. Ruben langsung ikut menimpali. Ya, serodok aja lah. Gua juga disuruh riak ribo. Gua langsung aja samperin. Si Yulia malah kabur terbirit-birit. Kami semua tertawa sepanjang jalan. Gak terasa, Obrolan kami terus berlanjut sampai akhirnya tiba di kompleks kehakiman Utan Kayu. Susilo berkata, Bolin? "Kita turun di sini ya. Oh ya. Sampai besok ya. Iya. Sampai besok." Baik. Hari kedua masa perkenalan akhirnya selesai. Aku pulang dengan langkah yang lebih ringan. Kini aku mulai mengenal teman-teman baru, mulai memahami lingkungan baruku, dan mulai merasa bahwa sekolah ini perlahan-lahan menjadi bagian dari hidupku. Tapi aku masih belum tahu Bahwa hari-hari berikutnya akan membawa jauh lebih banyak kejutan, persahabatan, kenakalan, tawa, dan kisah-kisah yang akan terus ku ingat sampai puluhan tahun kemudian. bab di bawah masa perkenalan. Tamat.
bersambung ke bab kita. Bangun pagi angkat rawai dan angkat tajur, berharap dapat 9 besar. Tapi ikan duri yang banyak ku dapat, hati senang tetap senyum semangat. Pulang bawa ikan langsung mandi, ganti baju siap berangkat sekolah. Langkah kecilku penuh dengan harapan, menyusuri jalan licak hujan semalam. Aku anak tungkal, anak pesisir, besar bersama angin dan air. Tawa kecil di lumpur dan parit, kenangan indah takkan pernah terlupa. Aku anak tungkal, anak kuala, hidup sederhana penuh makna. Laut dan sungai saksi cerita masa kecilku yang paling bahagia. Pulang bawa ikan langsung mandi, ganti baju siap berangkat sekolah. Langkah kecilku penuh harapan, menyusuri jalan licak hujan semalam.